Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, berilah kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah SWT. Pada subuh ini masih kita diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini merupakan kenikmatan terbesar yang kita miliki dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi ini kita akan melanjutkan tadabbur kita di surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj di mana dua pekan yang lalu kita telah membahas sebagian daripada surat Al-Buruj ini. Al-Buruj adalah salah satu surat yang diturunkan di Mekah ya sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Di mana ini adalah surat-surat yang diawali dengan sumpah-sumpah ya. Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah merupakan kesaksian Allah Subhanahu wa taala di sini di dalam surat Al-Buruj ini mengawali dengan was-sama'i dzatil buruj. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wasyahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ya. Jadi ayat-ayat pertama ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit. Was-sama'i dzatil buruj, demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan. Wasyahidu wa mashhud, dan demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Ini kemarin kita telah bahas sedikit mengulang. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit dan gugusan-gugusan bintangnya, ya dzatil buruj. Kemudian wal yaumil mau'ud, Allah bersumpah dengan hari yang dijanjikan. Hari yang dijanjikan itu adalah hari kiamat, dan ulama sepakat tentang makna dari wal yaumil mau'ud, yaitu hari yang dijanjikan, yaitu hari kiamat. Kalau tadi pengertian Al-Buruj banyak sekali ya yang menafsirkan apa yang maksud dengan Al-Buruj itu. Ada yang mengatakan ada gugusan bintang, kemudian ada yang mengatakan itu rembulan, kemudian ada juga mengatakan bahwa ini adalah istana-istana ya, perkara yang nampak dilihat ya. Itu banyak sekali penafsirannya. Tapi yang paling banyak dipakai itu adalah tafsiran dengan arti bahwa yang dimaksud di sini adalah was-sama'i dzatil buruj, itu adalah gugusan-gugusan bintang. Kemudian wasyahidi wa mashhud, ya Allah Subhanahu wa taala bersaksi dengan syahidin wa mashhud. Nah, ini juga banyak yang mengartikan apa yang maksud syahid itu kalau secara bahasa yang menyaksikan, wa mashhud dan yang disaksikan. Sini sebagaimana kemarin dibahas bahwa syahid wa mashhud itu syahidun itu adalah yang maksud Allah Subhanahu wa taala bersaksi dengan dirinya sendiri gitu kan. Wasyahid, Allah Maha menyaksikan. Itu
tafsir dari Ibnu Abbas, ya, kemudian Ali bin Abi Thalib juga menafsirkan yang dimaksud dengan syahid di situ adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga yang mengatakan ataupun makna daripada syahid itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada juga mengatakan bahwa syahid itu adalah manusia itu sendiri, anak-anak Adam, gitu kan. Ada yang mengatakan bahwa syahidun itu hari Jumat. Ya. Kemudian masyhud itu ada yang mengatakan adalah hari Arafah, Idul Adha, dan ada juga mengatakan bahwa masyhud itu adalah hari kiamat. Jadi ada beberapa pengertian. Tetapi Imam Al-Syaukani, ya, salah seorang mufassir juga, itu mengartikan syahidi wa masyhud itu adalah semua yang menyaksikan dan yang disaksikan. Itu. Jadi melihat dari ayat selanjutnya di mana Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan tentang peristiwa pembunuhan, pembantaian kaum muslimin, ya, oleh raja yang bengis, ya, raja yang memerangi kebenaran, ya. Dimana di sini Imam Syaukani mengatakan pokoknya wasyahidi wa masyhud itu adalah artinya ataupun maksudnya itu adalah setiap yang menyaksikan dan yang disaksikan. Ya, kalau kita lihat di dalam tafsiran beberapa penafsir sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala juga adalah menyaksikan, artinya benar yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dan Ali juga. Kemudian syahid juga adalah manusia juga menyaksikan hal-hal yang memang disaksikan, ya, di kehidupan ini. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, gitu. Syahid wa masyhud. Nah ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesaksian dengan langit, dengan gugusan bintangnya, bersaksi dengan hari kiamat, kemudian bersaksi juga dengan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qutila ashabul ukhdud." Ya. Ini adalah bahasa kutila itu menunjukkan satu pernyataan bukan kecewaan, binasalah, gitulah. Binasalah orang-orang yang membuat parit. Qutila ashabul, kutukan, gitu ya. Qutila ashabul ukhdud, gitu kan. Binasalah orang yang memberi parit, an-nari dzatil waqud, di mana parit itu diisi dengan api, dengan kayu bakar, ya, dengan diisi api yang menyala. Idhum 'alaiha qu'ud, dan mereka duduk di sekitar parit itu. Wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka menyaksikan yang mereka lakukan terhadap orang-orang mukmin di parit itu. Ya. Jadi kejadian ini adalah kejadian di masa ada 3 penjelasan, ya, yang kaitan dengan siapa ataupun kapan kejadian Ashabul Ukhdud ini, gitu kan. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah kejadian di Persia, ya, di mana rajanya waktu itu membasmi, ya, genosid, gitu kan, terhadap kaum mukminin, orang-orang yang beriman saat itu. Jadi inilah peristiwa antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Banyak para ahli sejarah mengatakan bahwa ini kejadian sekitar 50 tahun sebelum Rasulullah lahir. Jadi atau 40 tahun lah, antara 40 sampai 50 tahun sebelum Rasulullah lahir. Ada juga mengatakan bahwa ini kejadian di daerah Yaman, ya, di atas Yaman. Jadi kejadiannya adalah orang Nasrani, ya. Tetapi dia, kalau di kejadian Yaman itu, tapi dia seorang raja, tapi dia lebih cenderung ke Yahudi, ya. Dan akhirnya dia, orang-orang yang menentang dia itu, termasuk para pengikutnya orang-orang Nasrani, itu dihabisin, gitu kan. Ini ceritanya
ada di dalam hadis Rasulullah SAW ya, yang panjang kemarin kita ceritakan tentang seorang anak, ya, seorang remaja dibunuh, ya, di mana awalnya seorang remaja ini adalah mau diangkat menjadi pengganti tukang sihir raja tersebut. Ya. Kalau di Persia ceritanya adalah ketika si raja itu menghalalkan nikah sedarah, berawal daripada kejadian dia mabuk-mabukan gitu kan pada suatu pesta, kemudian dalam keadaan mabuk di pesta tersebut dia meniduri adiknya sendiri, ya, sehingga akhirnya hamil. Untuk menutupi itu maka dibuatlah fatwa gitu kan, adanya pengesahan, karena itu membuat geger warganya gitu kan, warga saat itu rakyatnya. Dan orang dipaksa untuk mengikuti ajaran tersebut, gitu. Membolehkannya eh, pernikahan sedarah gitu kan antara ibu dengan anaknya, antara saudara gitu kan. Kalau dengan sepupu mah boleh ya, tapi ini dengan paman, dengan bibi, dengan ade, dengan kakak gitu. Bahkan dengan ibu kandung ya itu dibolehkan. Nah, ini ditentang oleh rakyatnya ya. Dan itu jadilah pembantaian. Nah, kalau di dalam hadis itu adalah banyak para sejarawan mengaitkan dengan kejadian di daerah Yaman gitu. Dan ini dikaitkan adalah bahwa peristiwa inilah ada yang disebut dalam Al-Quran sebagai Ashabul Ukhdud gitu ya. Jadi si anak tadi yang awalnya mau diregenerasi sebagai penerus sihir si raja tersebut, ya, ternyata dalam perjalanannya anak ini bertemu dengan seorang rahib, ya, yang masih hanif, yang sedang berzikir. Akhirnya sebelum masuk di perjalanan ketika dia mau ke tukang sihir itu untuk belajar, dia bertemu rahib tersebut dan tertarik dengan apa yang diajarkan oleh rahib tersebut. Sehingga pada akhirnya si Gulam ini, si anak ini lebih mengikuti rahib daripada sihir ini. Yang mana dari situ dengan keyakinannya dia telah membuktikan ya bisa membunuh hewan buas yang menghadangnya sehingga disaksikan sama orang-orang ya dengan menyebut nama Allah sebelumnya. Jika apa yang diyakini oleh rahib itu benar, maka berilah kekuatan dan matikanlah hewan ini, dan akhirnya terbunuh gitu dengan satu kali lemparan. Kemudian dia juga bisa menyembuhkan orang-orang sakit biidznillah gitu dengan izin Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, akhirnya si raja itu ketika mendengar peristiwa-peristiwa ini dan banyak orang yang akhirnya masuk Islam ya, mengimani Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dipanggillah ya orang-orang yang telah disembuhkan oleh si rahib ini, oleh anak ini, dan akhirnya ditanya, setiap kali yang ditanya menyatakan bahwa dia telah beriman kepada Tuhan atau Rob anak ini, dan setiap kali orang yang menyatakan itu dibunuh, termasuk temannya raja gitu kan waktu itu apa namanya sampai dipenggal ya, dibelah dua, walaupun itu temannya sendiri. Kenapa? Karena dia adalah seorang yang buta yang sudah menahun penyakitnya dan disembuhkan oleh orang yang oleh si Gulam ini, si anak ini, dan mengimani ya, karena sebelum penyembuhan itu bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya walaupun teman akhirnya dipenggal gitu. Termasuk anak ini juga gitu kan. Ya, setelah banyak orang yang masuk Islam gitu kan, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, di tengah ancaman raja ini, ya si Gulam ini terus berdakwah dengan atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah kepada tauhid termasuk di hadapan raja gitu kan. Ketika itu sampai si raja mau membunuh kan, sampai 3 kali percobaan pembunuhan kepada anak ini. Ketika dibawa ke gunung ya, mau dilempar
jurang yang ada di gunung itu ternyata gunung berguncang, ya, dan orang-orang yang membawa dia itu semuanya meninggal gitu kan, terlempar ke dalam jurang. Anak ini sendiri selamat. Akhirnya si raja ini berusaha untuk membunuh dengan dibawa ke laut gitu kan, dilemparkan di laut, dan di laut itu sendiri sama gitu kan. Para tentara yang membawanya itu malah yang tercebur ke laut, dan anak ini selamat. Itu kesampaikan anak ini, kalau kamu mau membunuh saya, maka bunuhlah dengan mengucapkan Bismillah Rabbah hadihil gulam gitu. Demi Allah, atas nama Allah, Tuhan anak ini gitu. Nah, akhirnya diajarkan gitu ya, sampai diajarkan bagaimana caranya gitu kan. Jadi ikatlah aku, kata anak itu, ikatlah aku di lapangan salib gitu kan. Kemudian sebelum melemparkan panah itu ucapkanlah Bismillahi Rabbahadihil gulam. Bismillah, ketemu Bismillah. Nah, kamu akan bisa membunuh saya. Jadi lalu dilakukanlah seperti apa yang ditunjukkan oleh anak ini. Akhirnya ketika orang dikumpulkan di lapangan dan dieksekusilah anak itu gitu kan. Dieksekusi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dan akhirnya panah itu kena ke pelipis ya, di sini nancem di pelipis dekat kuping. Ya bukan pelipis sampai apa, di sini adalah sini. Dan anak itu wafat. Dan dari situ orang-orang makin percaya, gitu kan. Terbukti berbagai cara untuk membunuh anak ini itu gak berhasil, gitu kan. Tetapi setelah mengucapkan Bismillah dengan memanah, dipanah, akhirnya anak ini terbunuh. Nah, dengan peristiwa itu banyak orang yang masuk Islam, gitu. Banyak orang yang mengimani keimanan anak ini, gitu. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya raja itu menggali parit, dan semua yang beriman saat itu dimasukkan ke dalam air dan dibakar. Itu luar biasa. Sampai ada seorang, di dalam hadis itu dikatakan bahwa ada seorang ibu yang baru melahirkan ya, anaknya, dia gak mau karena ini bawa anak. Nah, anak ini yang lagi digendong bicara, wahai ibu, ya sudah gitu kan, bahwa Allah akan bahwa engkau dibunuh itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya jadi wahai ibu, kata anak itu, ya ummi isbiri fa innaki alal haqqi. Itu kata bayi itu. Jadi bayi yang baru dilahirkan atau yang digendong itu bisa bicara gitu kan. Wahai ibu, bersabarlah karena engkau di atas kebenaran. Ya ummi isbiri fa innaki alal haqq. Wahai ibuku, bersabarlah fa innaki alal haqqi, karena engkau di atas kebenaran. Itu hadis riwayat Bukhari. Jadi cerita ini memang benar gitu kan. Kenapa? Karena ini yang menceritakan Nabi. Itu jadi ini kejadiannya. Jadi pembantaian terhadap orang-orang yang beriman yang berlawanan dengan raja yang zalim, ya. Seperti itu. Jadi inilah peristiwa yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikutuk. Qutila ashabul uhdud. Ya, binasalah ashabul uhdud, para penggali parit yang tempat dibakar. Ini para ahli sejarawan tuh ada, ya, kalau kita searching itu di Wikipedia atau di apa, ini ada beberapa lokasi-lokasinya ya. Kalau tadi ada 3 pendapat setidaknya yang dimaksud ashabul uhdud itu, ada yang mengatakan ada yang di Azerbaijan, ada yang di Aran ya, di daerah
masuk ke Turki, ada di Yamamah dekat Hadramaut situ ya. Nah ini kalau peristiwa ini ada 3 tempat ini, semuanya sama ceritanya, di mana raja membantai orang-orang yang beriman. Nah ini kisah ataupun cerita ini disampaikan di dalam surat Al-Buruj, disampaikan ke orang-orang Mekah yang saat itu menentang Nabi Muhammad SAW. Gitu. Diceritakan ke orang-orang Mekah. Ya. Ini memberikan pelajaran bagi orang-orang Mekah. Ya. Yang kalau kita lihat di dalam sejarah, ya, apa yang dilakukan Ashabul Ukhudud itu terjadi juga zaman Nabi Muhammad SAW di Mekah. Ya. Bagaimana kita mendapatkan orang-orang yang beriman pada Nabi Muhammad SAW disiksa. Ya. Bilal bin Rabah, sebagaimana kita ketahui di dalam sirah ya, sampai disiksa oleh majikannya karena mengucapkan ahad, itu kan Allah ahad. Jadi waktu itu belum ada ajaran-ajaran yang banyak ya. Ajaran yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah kembali kepada tauhid, gitu aja. Kembali kepada mengembalikan manusia dari kejahiliahan, kemusyrikan kepada tauhid. Dan akibat itu ya, Bilal itu sampai ditindih batu di padang pasir ya dengan panasnya itu. Kemudian kita mendapatkan juga bagaimana Rasulullah SAW sampai disiksa ya, ditimpukin sama kotoran unta ya, kadut unta yang gede itu sampai gak bisa bangkit. Kemudian bagaimana percobaan pembunuhan yang dilakukan, dan banyak lagi, Khobab bin Arad, kemudian sahabat-sahabat lainnya seperti sahabat yang mendapatkan penyiksaan sampai disoder ya, sampai di orang tuanya dibunuh gitu kan. Sampai mereka ada yang mengatakan kapan pertolongan Allah datang. Sampai mengatakan begitu. Jadi perlakuan orang-orang yang menolak kebenaran, menolak tauhid ini terjadi juga di zaman Nabi SAW ketika di Mekah. Makanya ketika Allah turunkan ini juga, posisi Rasulullah SAW ada di posisi Mekah. Dimana kita ketahui di Mekah saat itu penentangan pada Nabi SAW dan dakwahnya itu dan para sahabat itu sangat kuat sekali. Dan itu bisa saja sampai saat ini gitu kan. Saat ini di mana dengan keimanan itu ketika orang-orang yang memiliki kekuasaan terganggu dengan ini, maka dia akan melakukan pembantaian-pembantaian. Kita dapatkan ketika peristiwa Bosnia, kemudian waktu 90-an, kemudian yang baru-baru ya di Thailand gitu kan, kemudian di Myanmar ya. Itu kan karena mereka beriman gitu, menyatakan keislamannya. Ya, termasuk di Palestina saat ini. Ya, Palestina saat ini juga sama. Ya. Jadi yang merasa terganggu apakah kekuasaan dan yang ininya oleh keimanan pada Allah SWT, maka dia akan melakukan penindasan-penindasan terhadap kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Makanya di ayat selanjutnya, di ayat ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau di ayat ke-9 ya. Wa ma naqamu minhum illa, di ayat 8. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Ya. Dan orang-orang itu menyiksa ya, atau orang-orang yang beriman itu disiksa itu hanya karena mereka menyatakan ayyuminu billahil azizil hamid. Wa ma naqamu minhum, tidaklah mereka disiksa ya oleh orang-orang kafir itu illa ayyuminu billahil azizil hamid,
kecuali dia mengatakan beriman kepada Allah yang Al-Aziz, yang Maha Perkasa, Al-Hamid, yang Maha Terpuji, gitu kan. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Di mana Allah adalah miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, di mana milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Ya. Jadi ini ayat mengingatkan gitu kan, bahwa Allah itu adalah mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah atas segala sesuatu menyaksikan. Jadi ketika ada orang-orang yang memiliki kekuasaan, diingatkan bahwa Allah adalah penguasa langit dan bumi. Kemudian tadi juga diingatkan Allah itu adalah Al-Aziz Al-Hamid, ya, yang maha maha perkasa dan maha terpuji. Ya, cuma manusia itu kadang tidak sadar. Ya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala di sini menunjukkan ya kebesaran di ayat awal-awal surat ini dengan was-sama'i dzatil buruj, langit dan gugusan bintang. Itu kan suatu yang kita dibandingkan tidaklah dengan langit dan bintang, gitu kan. Keberadaan kita di bumi saja, ya, seperkasa apapun manusia, dengan dibandingkan dengan bumi saja nggak ada apa-apa, gitu kan. Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah, ya, kalau kita lihat di Laut Merah ya, di selat itu, ya, kalau kita lihat di peta itu kan hanya kecil ya lautnya, itu selat aja gitu kan, tetapi Allah Subhanahu wa taala habiskan Firaun di situ. Samud dan bangsa-bangsa yang merasa sombong karena keperkasaan mereka itu dihancurin sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini diingatkan kepada orang-orang kafir saat itu tentang keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya mereka digelapkan dengan kekuasaan, ya, dengan keperkasaan yang mereka miliki. Setiap yang menghalanginya itu mereka habiskan, gitu. Kemudian di ayat ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul harik." Sesungguhnya orang-orang yang fatanul mu'minin, orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang mukmin, ya. Al-mu'minin wal mu'minat, mukmin laki-laki dan perempuan, tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul harik, ya. Dan orang-orang yang membuat fitnah, ya, yang mendatangkan cobaan terhadap orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak tobat, tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul harik, maka bagi mereka adalah akan mendapatkan siksa, ya, di dalam jahanam, dan pada mereka akan mendapatkan azab yang membakar, ya, adzabul harik. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ruang, gitu kan. Kalau di sini bahasanya summalam yatubu, kemudian mereka tidak taubat, ya. Berarti ini kalau mereka taubat berarti mereka akan diampuni, ya. Jadi orang-orang yang membuat fitnah, yang membuat cobaan kaum mukminin, yang memadaratkan, yang memberikan cobaan ataupun membakar dalam konteks Ashabul Ukhdud, kemudian cobaan apapun juga, ya, yang ada reksakeun, gitu kan, yang memberikan madarat kepada kaum mukminin dengan sengaja, ya. Kemudian mereka tidak tobat dengan perbuatan itu, maka buat mereka adalah adzabu jahannam wa lahum adzabul harik. Jadi ada kata-kata summa lam yatubu, berarti Allah Subhanahu memberikan kesempatan buat mereka, kalau bertobat mereka akan diampuni. Jadi Allah membuka pintu tobat, ya, kepada mereka sebelum nyawa mereka dicabut, ya.
Jadi orang-orang yang membakar ataupun yang menyiksa kaum mukminin diberikan kesempatan untuk bertobat. Tsumma lam yatubu di sini. Kemudian jika mereka tidak bertobat, maka mereka akan dimasukkan ke dalam api jahanam dan mereka akan dimasukkan ke dalam api yang al-harik yang membakar gitu. Jadi di sini Allah Subhanahu memberikan satu kesempatan ya. Makanya Imam Hasan Al-Basri berkata, "Unzuru ila hadal karamil judi." Ila hadal karami wal judi. Qatalu awliyahu wa huwa yad'uhum ila taubah wal maghfirah. Ya. Perhatikanlah kepada kebaikan Allah Subhanahu wa taala, kedermawan Allah Subhanahu wa taala di mana mereka telah membakar wali-wali Allah, ya, sementara Allah mengajak mereka untuk bertaubat dan ampunannya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kerahmanan Allah Subhanahu wa taala, ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, memberikan kesempatan untuk bertobat gitu kan. Ini dikutip di Ibnu Katsir ya, pendapat Imam Hasan Al-Basri ini. Jadi kata para ulama menunjukkan bahwa seandainya setelah menyiksa dan membakar kaum mukminin dan mukminat itu mereka bertobat, niscaya taubatnya akan terima Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan betapa luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana di dalam surat Az-Zumar ya, di dalam surat Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah. Jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi ini betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, betapa luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sayangnya ini orang-orang yang membakar itu tidak taubat, bahkan mereka merajalela ya. Walaupun pada akhirnya mereka hancur ya. Kalau kita lihat di dalam sejarahnya itu, yang menghancurkan kerajaan ini adalah Namrud. Bukan Namrud. Pasukan gajah itu siapa? Abraham. Jadi kalau kita lihat di dalam sejarahnya itu, dari kejadian pembakaran itu ada yang selamat. Kemudian karena dia tuh orang masih penganut Nasrani, kan ini kan antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Jadi si pemahaman tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa itu dianut oleh orang-orang saat itu yang masih mengikuti kitab suci yang aslinya. yang penganut yang benar, masih menganut tauhid. Jadi masih selaras dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Isa. Nah, waktu itu raja-raja yang masih menganut itu ada beberapa kerajaan, termasuk Herakles, raja Bizantium, Romawi Timur. Itu masih. Nah, orang yang selamat waktu itu datang ke Herakles, ke Bizantium, ke Romawi Timur untuk meminta perlindungan atas kekejaman ini. Karena sebenarnya raja fenomen itu adalah sejatinya dia adalah orang Nasrani, pengikut itu dari Habasyah, dari Ethiopia, masih satu setelit lah satu ini. Cuma kan dia lebih cenderung kepada Yahudi gitu. Kalau yang kejadian di Yaman ini, sehingga terjadilah pembantaian itu. Jadi untuk menginginnya dia malah membuat Nah, si orang ini yang selamat itu pergi ke ini, kemudian kata Raja Najasyi, kan posisi Habasyah itu lebih dekat gitu ke kejadian ini. Kenapa nggak ke kita aja gitu kan? Hanya orang itu disuruh balik oleh Raja Najasyi ke Habasyah, dan Raja Habasyah itu
apa namanya Rada Najasyi itu mengutus 2 orang panglimanya, diantaranya adalah Abraha. Gitu Dadang. Nah ini si Abraha itu ketika menghancurkan kerajaan yang membunuh yang Ashabul Ukhdud ini, gitu kan. Lalu si Abraha di situ dia malah berlaku sewenang-wenang. Temannya ini yang panglima satu lagi dibunuh juga. Berarti kayak dengan Abraha dibunuh, akhirnya dia menjadi penguasa tunggal di situ. Jadi penguasa sampai dia keranjingan kekuasaan, membuat pengen menjadikan Yaman ini yang dia kuasai menjadi ramai seperti Mekah gitu kan, sampai dibuatlah patung ataupun bangunan seperti Ka'bah supaya orang-orang datang ke sana. Nah, akhirnya kan tidak berhasil, pada akhirnya dia menyerbu Ka'bah gitu kan, Mekah dengan pasukan gajah ini, gitu, seperti itu. Jadi nyambung dengan kejadian. Nah ini kejadian Ashabul Fil ini kan ketika tahun Rasul lahir gitu kan. Nah kejadian pembantian Ashabul Hud itu kalau menurut Ibnu Hisham dan Ibnu Ishaq ya, itu adalah kejadian sekitar tadi 40 atau 50 tahun sebelum kelahirannya. Jadi 50 tahun selanjutnya itu dihancurkan, enggak 50 tahun kan gitu kan, dihancurkan oleh Abraha. Sampai Abraha sendiri dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena melampaui batas gitu. Jadi orang-orang yang sudah punya kekuasaan pada itu ketika dia terganggu otoritasnya, ketika terganggu dengan keyakinan yang lain, maka menjadi hambatan dan akan kehilangan otoritasnya gitu. Sehingga para yang penghalang ini yang notabene adalah orang-orang yang beriman karena dia membuat keyakinan menjadikan dirinya Tuhan gitu kan, sehingga dihancurkanlah ataupun dibunuhlah orang-orang beriman ini. Ini oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang fatanul mu'minina, membuat fitnah, menyiksa, membuat orang mukmin menderita. Ya, tentunya ini ditujukan kepada tidak hanya kepada Ashabul Ukhdud, ya, tidak hanya kepada orang yang menggali parit, gitu. Tidak hanya raja-raja yang membunuh kaum mu'minat saat itu gitu kan, tetapi ini umum sifatnya, termasuk orang-orang yang menyiksa, ya, menyengsarakan orang-orang mukmin dan mukminat saat ini, gitu, sama gitu, dengan alasan apapun ya. Makanya ini hati-hati. Nah kita kalau mendapatkan di dalam hadis gitu kan, bagaimana orang-orang beriman itu dijaga. Kata Rasulullah SAW, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Ketika seorang mengucapkan syahadat, maka terjaga harta dan jiwanya gitu kan. Makanya ada beberapa peperangan ya, itu berawal dari kehormatan kaum mukminin gitu kan. Seperti kejadian perang Bani Quraidah atau ini yang orang Yahudi mengganggu kehormatan wanita muslimah gitu kan, dengan menyingkatkan aurat. Itu terjadi peperangan. Kenapa? Karena kehormatan kaum mukminin. Nah, yang lain juga sama, membuat fitnah, membuat sakit orang mukminin dan mukminat, itu akan walahum adabu jahannam walahum adabul hariq. Bagi mereka adalah siksa jahanam dan siksa, di sini Allah Subhanahu wa taala al-hariq. Al-hariq itu yang membakar, artinya dalam konteks ini adalah di mana mereka di dunia membakar kaum mukminin, maka Allah nanti di akhirat akan membakar mereka. Jadi sangat keras ya. Sangat keras ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang membuat fitnah. Fitnah itu dalam artian tadi ya, memberikan cobaan, menghadirkan ataupun menyiksa kaum mukminin, menyengsarakan kaum mukminin, menyakiti kaum mukminin, itu akan Allah Subhanahu akan menyakiti mereka juga di akhirat. Itu.
Walaupun orang mukmin ini di dunia memang seperti Ashabul Hudud ini terbakar, bisa jadi orang-orang mukmin ini di dunia ini kalah, terbunuh, tersiksa gitu, bisa jadi. Ya. Makanya di ayat selanjutnya, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman wa 'amilus solihati dan beramal soleh, lahum jannat, buat mereka itu adalah surga. Ya. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fawzul kabir. Itulah keberuntungan yang besar. Jadi orang-orang yang bersabar dengan keimanan mereka, ya, menghadapi cobaan-cobaan yang dihadapi oleh mereka, dan mereka tetap sabar, ya, tetap mempertahankan akidah di tengah himpitan dan aniaya orang-orang yang jahat tersebut, orang-orang kafir, bagi mereka adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang tiada bandingnya. Lahum jannat, ya, buat mereka itu adalah surga. Ya, dengan bahasa kata jama, ya, jannatun tajri min tahtihal anhar. Buat mereka adalah surga yang mengalir di bawahnya al-anhar, sungai-sungai. Dzalikal fawzul kabir. Itulah, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, al-fawzul kabir, ya, keberuntungan yang besar itu di situ. Jadi orang-orang yang bersabar itu akan diberikan hadiah oleh Allah SWT, ya, dengan surga, dan itulah kebenaran hakiki. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya, dalam tafsirnya mengatakan bahwa setelah menjelaskan hukuman orang-orang yang zalim, selanjutnya Allah Subhanahu menyebutkan pahala orang-orang yang beriman. Sungguhnya orang-orang yang beriman dengan hati mereka dan mengerjakan amal-amal soleh dengan anggota badan mereka, bagi mereka adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar yang akan mereka peroleh, dan keberuntungan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan tempat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam tafsir Sa'di, ya, Syekh Sa'di menyatakan begitu. Jadi ini buat kita orang-orang beriman tentunya kabar gembira dan optimis gitu. Seberat apapun cobaan yang kita hadapi, ya, maka kita akan harus selalu sabar, harus selalu istiqomah dengan keimanan dan amal soleh. Oke. Jadi itu adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pahala, ya, balasan bagi orang yang beriman, dan bagaimana balasan juga buat orang-orang yang memberikan penyiksaan, ya, balasan orang memerangi orang-orang yang beriman. Orang yang memerangi kaum beriman itu adalah nanti akan dibalas dengan neraka, ya, dan api yang menyala, dan orang yang beriman dan amal soleh dia akan diberikan pahala surga, ya. Dan itulah keberuntungan yang besar. Wa dzalikal fawzul adzim. Kemudian di ayat 12-nya itu Allah Subhanahu mengatakan inna batsya rabbika lasyadid. Ini adalah Allah Subhanahu menunjukkan juga sesungguhnya adab Tuhanmu itu inna batsya rabbika lasyadid. Ya. Sesungguhnya adab Tuhanmu sangat keras. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Dan sesungguhnya Allah itu memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, ya, kekuasaannya, bahwa Allah berkuasa untuk menciptakan makhluk dan Allah berkuasa juga untuk menghidupkannya. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Ya, jadi Allah berkuasa atas segala sesuatunya. Jadi ketika ada orang-orang yang beriman, kemudian kenapa kok dibiarkan? Ya, kita lihat ke ayat-ayat sebelumnya, bahwa ini juga adalah satu kabar gembira, ya, bahwa ya Allah berkuasa sebenarnya. Cuma di sini Allah Subhanahu wa taala menguji,
ya tentang keimanan seseorang ini gitu. Kita lihat di ayat-ayat yang lain bahwa Allah akan menguji ya orang-orang yang beriman. Ketika Allah mencintai orang-orang seorang hamba, maka Allah ibtalahu. Allah akan mengujinya. Apakah dia akan bersabar atau tidak. Jadi karena Allah berkuasa atas segala sesuatu. Wa huwal ghafurul wadud, dan Allah juga Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ya. Dzul Arsyil Majid, yang memiliki aras Al-Majid dan Maha Mulia. Gitu. Fa'alu lima yurid, Allah Maha berkuasa berbuat apapun yang Allah kehendaki. Itu. Jadi kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan, kemudian kekuasaan itu menghadang ataupun memerangi Allah Subhanahu wa taala dengan memerangi orang-orang beriman atau memerangi ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka ayat ini mesti menjadi perhatian, menjadi pengingat buat mereka bahwa Allah itu Maha kuasa untuk berbuat sesuatu. Maha berkuasa dengan apa yang Allah kehendaki. Fa'alu lima yurid, Maha berkuasa untuk berbuat sesuatu yang Allah kehendaki. Ya. Jadi itu adalah kesempurnaan sifat dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekuasaan Allah itu maha luas ya. Kemudian di ayat 17 dan ayat 18 Allah Subhanahu mengingatkan, hal ataka hadisul junud. Sudahkah sampai kepada berita para tentara yang menentang Fir'aun wa Samud, yaitu Fir'aun dan Samud. Kalau kita baca di dalam tafsir ataupun buku yang ditulis oleh Said Qutb, nah, di sini beliau mentadaburi wahya isyaratun ila qissataini tawilatain. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan ya Fir'aun dan Samud. Dua kisah yang panjang gitu kan. Tawilataini. Irtakana ilal ma'lum min amrihima al-mukhatibin. Jadi Allah SWT mengingatkan untuk ba'da ma warada dzikru hada katsir fil Qur'an wa yusammihim al-junud isyaratun ila quwwatihim wa isti'dadihim. Jadi Allah SWT mengatakan dengan bahasa al-junud, hal ataka hadisul junud. Jadi sudahkah datang kepadamu cerita ya para penentang, penentang, bala tentara yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini isyaratun ila quwwatihim wasti'dadihim. Ini menunjukkan kepada kekuatan mereka ya, dan jumlah mereka. Hal ataka hadisahum. Ataka hadisuhum. Apakah telah datang kepadamu cerita mereka? Wa kaifa fa'ala rabbuka bihim ma yurid, gitu kan. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan mereka. Gitu kan. Jadi seolah-olah seperti itulah kira-kira. Jadi ayat ini mengingatkan kepada orang-orang Quraisy ya. Dan ini buat kita semua ataupun buat manusia semuanya, para penentang kebenaran, coba perhatikan bagaimana Allah perlakukan Fir'aun dan Samud, gitu kan. Jadi Samud sebagaimana kita ketahui ya, bahwa mereka adalah bangsa yang tubuhnya besar-besar dan mereka bisa membuat konstruksi bangunan yang tinggi-tinggi, gitu kan. Lalu Allah hancurkan karena penolakan mereka terhadap ajakan Nabi mereka ya, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka memusuhi, menganggap Nabi mereka itu bodoh, gitu kan, tidak tahu apa-apa karena mereka memiliki kepintaran, lalu mereka menganggap bodoh orang-orang yang beriman. Akhirnya Allah SWT hancurkan mereka dengan dihancurkan dengan angin yang dingin, kemudian selanjutnya mereka dihujani batu. Dan ini. Kemudian kita tahu bagaimana Fir'aun. Kalau kita lihat Fir'aun ini kan adalah raja
yang paling tua atau yang sangat tua ya gitu kan. Setelah Namrud ya. Jadi bahkan Nabi Ibrahim sendiri pernah lewat ke kerajaan Mesir ya, yang di situ sampai Nabi Ibrahim ketika lewat ke Mesir itu kan dihadang oleh raja mereka. Dan Nabi Ibrahim, raja mereka itu kan ketika ada rombongan-rombongan selalu menginspeksi siapa dia. Dan termasuk perempuan yang kalau mereka mau gitu kan, ya udah diambil, termasuk istrinya. Makanya Nabi Ibrahim waktu berbohong kan, ketika bawa Siti Sarah yang cantik itu, sampai Nabi Ibrahim ini adalah saudariku gitu kan, supaya tidak diambil oleh Raja Mesir itu. Yang akhirnya kan Siti Sarah ketika mau dipegang oleh Raja Mesir itu menolak, dan tangan raja itu lumpuh kan, kalau kita lihat cerita Nabi Ibrahim. Dan akhirnya si raja itu kapok dan minta disembuhkan. Akhirnya sembuh dengan syarat tidak mengganggu. Akhirnya Nabi Ibrahim dibolehkan untuk pergi dan diberi hadiah, bahkan kan dengan diberikannya Siti Hajar. Dan waktu itu Nabi Ibrahim belum punya anak ya. Seperti itu. Dan dari Siti Hajar justru lahirlah Nabi Ismail, dan dari Siti Sarah lahirlah Ishak. Dan Fir'aun itu kita dapatkan bagaimana Fir'aun memperlakukan Bani Israel ya. Kekejamannya bisa tergambar ketika Fir'aun salah satunya adalah ketika menentang Nabi Musa ya, di mana kekuasaannya takut hilang dengan membunuh ya anak laki-laki dari Bani Israel dan membiarkan anak perempuan dengan menghinakannya gitu. Sampai Allah SWT hancurkan dia dengan ditenggelamkannya di Laut Merah itu. Ini makanya Allah SWT ada hadis junud Fir'aun wa Samud. Ya, apakah telah sampai kepadamu kisah atau pencerita junud bala tentara ya, para penentang Allah SWT, itu bala tentara Fir'aun wa Samud. Ya, kalau kita lihat, dan ini untuk teori kekuasaan dipakai tuh, apa yang dipakai oleh Fir'aun itu. Jadi ada teknokratnya, ada konglomeratnya, ada spiritualismenya gitu kan, ada sihirnya, dan ada tentara gitu. Jadi tentara-tentara itu adalah satu alat kekuasaan yang di situ Fir'aun bisa mengeksekusi apa saja yang dia, sehingga ana rabbukumul a'la gitu mengatakan. Dengan kuasanya sampai mengatakan akulah Tuhanmu, Tuhan kalian gitu. Sampai seperti itu. Oke, ya. Jadi ini di ayat 17 dan 18 ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau mengingatkan tentang bagaimana kejadian berita tentang para penentang ya. Yaitu para tentara yang jadi penentang Allah Subhanahu wa taala, penentang kebenaran yang ada di Fir'aun dan Samud. Jadi ini merupakan peringatan, pengingat ya Allah SWT kepada orang-orang yang menentang kebenaran, menentang ajaran yang dibawa Rasulullah SAW, yang dibawa oleh para nabi, yaitu bagaimana Allah SWT menghancurkan mereka pada akhirnya. Walaupun ada waktu, ya tidak langsung dihancurkan, tetapi ada waktu bagaimana mereka berbuat, bagaimana mereka menentang. Dan di situ juga Allah SWT memberikan satu kesempatan sebenarnya buat mereka untuk bertobat, untuk kepada Allah SWT, kembali kepada Allah SWT, kepada kebenaran. Tetapi pada akhirnya mereka tetap menentang kebenaran, dan akhirnya Allah SWT menghancurkan mereka. Balil ladzina kafaru fit takdzib ya. Tetapi orang-orang kafir itu selalu mendustakan.
Wallahu min waraihim muhit, pada Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos. Bal huwa Qur'anun Majid, bahkan Quran ini didustakan. Bahkan Quran yang mulia juga didustakan. Fi lauhin mahfud, di mana Quran itu tersimpan di dalam tempat yang terjaga. Jadi ini keberanian manusia ya yang luar biasa untuk menentang Allah SWT, termasuk Quran ya, Quran yang terjaga, yang dijaga oleh SWT di lauhin mahfud ya, yang sudah terjaga kebenarannya, itu mereka tentang, itu mereka kafir gitu, menentang. Balil ladzina kafaru fit taktib, dan memang orang-orang kafir itu selalu mendustakan. Wallahu min waraihim muhit, dan Allah mengepung mereka dari belakang mereka. Bal huwa Qur'anun Majid, bahkan Quran pun yang mulia itu mereka dustakan. Fi lauhin mahfud, di mana Quran itu tersimpan dalam tempat yang terjaga, itu di lauhil mahfud. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga memberikan ibroh buat kita semua. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.